Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada hari ini. Kita kembali bisa bergabung dalam pengajian rutin setiap Sabtu dan Ahad. Namun pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan online, daring, dengan memanfaatkan teknologi Zoom. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua umat beliau yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pagi hari ini, alhamdulillah sudah bergabung Ustadz Agus Mansur. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama Pak. Dan kita seperti biasa pengajian sampai waktu suruh seperti biasa, dan tolong nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab. Jika ada jemaah yang mau bertanya Pak Ustadz ya. Dan terakhir kita tutup dengan doa. Baik Pak Ustadz, tidak panjang dalam, marilah kita mulai pengajian ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah online Pak, jamaah online yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini segala niat kita yang baik insya Allah diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati rasul Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Jamaah Masjid Al-Fitrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pagi ini saya ingin menerangkan dan meneruskan daripada surat Al-Kahfi. Dahulu pernah saya baca, maka saya akan mau sambung lagi surat Al-Kahfi ini ceritanya. Wahukia, dan diceritakan, anna rajulan, ada seorang laki-laki, Sa'ala Abdullah bin Umar,
Orang laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, apa katanya? Dia menanya kepada Abdullah bin Umar. Alasna min fuqara'il muhajirin. Apakah kita ini dari golongan orang fakir, golongan kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Faqala. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada orang laki-laki itu. Alaka imra'atun ta'wi ilaiha. Apakah engkau mempunyai seorang wanita yang kau kasihi kepadanya? Faqala, orang laki-laki itu menjawab, na'am, ya. Qala, kemudian Abdullah bin Umar bertanya lagi kepada orang laki-laki itu. Alaka maskanun taskunu fihi. Apakah engkau mempunyai tempat tinggal yang engkau tinggalkan? Qala na'am. Ya, ada. Kemudian kata Abdullah bin Umar, anta minal agniya, engkau adalah tergolong orang-orang kaya. Gitu. Qala, kemudian orang laki-laki itu berkata, fa innali khadiman, sesungguhnya aku juga mempunyai pembantu, khadim. Faqala, anta minal muluk, kata Abdullah bin Umar, engkau juga termasuk golongan raja gitu. Wasania, yang kedua apa? Idza qala al-fakir, apabila orang fakir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mukhlisan, ucapannya dengan ikhlas, tulus. Wa qala al-ghaniyyu mithlu dzalik, kemudian orang kaya mengucapkan juga seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mithlu dzalik, seperti itu, mukhlisan, hal keadaannya juga dengan tulus ikhlas. Lam yablugh sawabal ghaniyyu mithlu sawabil fakir. Maka nilai pahala orang kaya itu belum menyamai, belum sampai seperti pahalanya orang fakir. Jadi kalau orang fakir itu Pak, itu beda dengan orang miskin. Kalau orang fakir itu pagi masih bisa ketemu nasi, sore enggak. Tapi kalau orang miskin, benar-benar pagi nggak ketemu nasi, sore juga nggak ketemu nasi. Jadi itu tingkatan orang fakir dan orang miskin. Wa in anfaqal ghaniyyu ma'a asyaratu alafin dirhamin. Sekalipun orang kaya itu menginfakkan beserta hartanya itu ribuan dirham, itu belum menyamai juga dengan pahalanya orang fakir. Wa kadzal hal bikuli amalil birri, maka demikianlah seperti itu semua amal baiknya, waraja ilaihim rusuli, belum bisa menyamai semua amal baiknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang fakir. Kemudian faraja ilaihim rasul bihim, kemudian orang itu kembali kepada utusannya, fa akhbaruhum, kemudian mereka memberi kabar kepada kaumnya, bidzalika, tentang keadaan itu yang dia tanya. Fastabasyaru, kemudian mereka kaumnya itu bergembira. Wa qalu, kemudian mereka berkata, rodina, kami rela. Ya Rabbal fakir, Engkau berikan kami keadaan yang fakir, Tuhai Tuhanku. Jadi di sini nilai pahalanya orang-orang fakir itu beda dengan orang kaya. Apabila mereka mengucapkan tasbih, sekalipun mereka mengeluarkan infak
ribuan dirham. Apa Ustaz, baru selesai sholat nih. Oh ya, nggak apa-apa. Pak Haji, subhanallah Pak Haji. Yuk, silakan dilanjut. Ya Pak Haji. Waqala Abu Lais, telah berkata Abu Lais As-Samarkandi, lil fuqara khamsu karomatin. Bagi orang fakir itu ada 5 kemuliaan. Yang pertama, ihdaha salah satunya, anna sawaba amalin aksara min sawabi amalil agniya, bahwa nilai pahalanya orang fuqara itu lebih banyak daripada pahalanya orang-orang kaya. Bisolah dalam sholat, wasodako dalam sodako, wagairi dan yang lain. Wasaniyah yang kedua apa? Annal fakira idza ishtaha syai'an, bahwa sesungguhnya orang fakir apabila menghendaki menginginkan sesuatu, la yajiduhu, kemudian dia tidak mendapatkannya, yuktabu lahu minal ajri, maka dia dicatat baginya suatu pahala. Wasalisa yang ketiga apa? Annahum, bahwasanya mereka orang-orang fuqara itu, mereka itu orang fuqara, sabiquna ilal jannati, kelak nanti mereka masuk surganya lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Itulah salah satu kemuliaan. Warabi'ah yang keempat, anna hisabahum fil akhirati aqall. Kelak nanti di hari kiamat hisabnya orang-orang fakir itu aqallu, lebih ringan. Wal khamisatu yang kelima, anna nadamatahum aqall. Begitupun penyesalannya orang-orang mereka orang fakir itu aqallu, lebih ringan daripada orang-orang kaya. Kenapa lebih ringan? Li'annal agniya'a, karena orang-orang kaya itu yatamannawna fil akhirah, mereka dahulu senang, berangan-angan di akhirat, annalau kanul fuqara, kalaulah sekiranya mereka ingin menjadi orang-orang fakir, mereka berangan-angan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ya kemuliaan dalam kitab ini, bahwa ada 5 kemuliaan orang-orang fuqara yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada siapa-siapa, orang-orang fuqara yang sabar. Waruwiya, dan diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, dakhaltu yauman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemui baginda Rasul suatu hari, wa huwa muttaji'un, ketika beliau Umar bin Abdullah ini menemui baginda Rasulullah hal karena sedang berbaring, muttaji'un, ala hasir, di atas tikar. Wa idal hasiru qad asara fi janbihi, maka tiba-tiba di lambungnya itu ada bekas tikar, ya, nempel, itu tanda bekas tikar tidur, ya, baginda Rasul di atas tikar. Kemudian Abdullah bin Umar ini
Fanazartu bi khazinatihi. Kemudian dia melihat lagi, dia perhatikan lemari tempat nyimpen ininya, gandumnya itu, beras ke sini. Faru'aitu, maka aku lihat nahwa sa'in, di lemari simpen beras itu cuman ada satu sok. Satu sok itu satu apa ya? Satu gantang gitu. Min syairin, daripada tepung. Pabakai itu, apa yang terjadi? Maka aku menangis melihat baginda Rasul, seorang Rasul tidur di atas tikar sampai lambungnya itu ada tanda tikernya. Kemudian beliau melihat lemari itunya, gandumnya, ternyata di dalamnya cuma ada satu sok, satu gantang syair, itu gandum. Pakola, kemudian baginda Rasul bertanya kepada Umar, mabakaika, apa yang membuat engkau menangis? Maya bekika. Kultu, kemudian aku menjawab, Kisra wa Kaisar, seorang raja dan seorang Kisra, yanamani, mereka tidur ala firashin haririn, mereka tidur di atas tempat tidur sutra. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau adalah baginda Rasul, utusan Allah. Arafika, aku melihat sendiri padamu minal fakri, daripada kefakiran, penuh dengan kefakiran, kesusahan. Ma'aro, begitu aku melihat yang terjadi sedemikian rupa. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Rasul bersabda, ya Umar, duhai Umar, ala tardo antakuna lanal akhirah walahumud dunya, apakah engkau tidak redho, tidak suka engkau memiliki akhirat, walahumud dunya, sedangkan mereka memiliki dunia. Wa inna maqala lana, sesungguhnya baginda Rasul tadi berkata lana, yaitu untuk kita. Lana itu artinya untuk kita. Walam yakuli, tapi baginda Rasul tidak mengatakan li, untukku. Maqoni soali anhali, padahal dia bertanya tentang keadaan baginda Rasul. Tapi Rasul menjawabnya pakai lana, domirnya domir nahnu gitu. Isyaratun, ini suatu isyarat, suatu petunjuk. Ila anal akhirata limutabi'ihi aidan, bahwa sesungguhnya negeri akhirat itu diikuti juga oleh umatnya. Bukan untuk Nabi saja, tapi juga untuk umat Nabi Muhammad yang setia kepada baginda Rasul. Jadi kita tak usah iri kepada mereka, orang-orang kafir yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilebihkan dunianya, tapi mereka tidak pernah rasa puas, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih siksa lagi. Mereka tidak puas. Sudah satu ingin dua. Sudah dua ingin tiga. Terus itulah siksaan bagi mereka. Sehingga mereka lupa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya mereka tumbang. Tahu-tahu mereka sudah sakit, tumbang karena lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan apa? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Maka janganlah kamu beriri hati pada apa-apa yang Allah karuniakan sebagian dari kamu
yang mereka Allah lebihkan karunia-Nya. Jangan kita iri hati. Lirijali nasibum mimmaktasabu, bagi laki-laki itu ada bagiannya apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i, begitupun bagi wanita juga ada bagiannya apa yang mereka usahakan. Mimmaktasabna. Was'alullah min fadlihi. Allah menyuruh kepada kita, mohonlah kepada Allah. Min fadlihi, dari sebagian karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah tidak suka kepada umat Nabi Muhammad, Allah berikan kesusahan, tidak. Padahal intinya Allah sayang. Kalau Allah berikan rezeki karunia yang banyak, khawatir dia lupa. Lupa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti bersosialisasi, ya, kumpul di masyarakat, karena terlalu sibuk. Maka oleh karena itu semuanya ada rahasia yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Kemudian apalagi? Ya Ibnul Khattab, duhai Ibnul Khattab, yaitu anaknya Ibnul Khattab, Abdullah bin Umar maksud. Ulaika qaumun ajilat lahum thayyibatihim fil hayatid dunya. Semuanya itu, mereka itu suatu kaum yang Allah segerakan, yaitu kebaikan di dunia. Allah lebihkan keutamaannya, karunia-Nya fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Tapi dia tidak mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ulur rezekinya, kesehatannya, tapi kita orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, itu senantiasa Allah beri sakit mulu. Dikit-dikit sakit. Itu tandanya Allah cinta kepada hamba-Nya. Allah berikan ujian, ya, cobaan, agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Allah ulur. Jangan heran, mereka itu diberikan kekayaan, kesehatan, tapi mereka lupa, tidak mau berat untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita namanya istidraj. Allah ulur dia. Nanti ketika lagi sedang enak-enaknya, nikmat-nikmatnya, maka Allah ambil, ya, usianya itu. Tak ubahnya seperti layangan, yaitu putus di tangan. Belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, belum sempat melakukan ibadah, umroh, pergi haji, padahal uangnya banyak. Tapi mereka keburu diambil, dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang menyesal, orang yang merugi. Dalam surat Al-Munafikun apa dikatakan? Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Duhai Tuhanku, akhartani, engkau tangguhkan sebentar aja. Saya ingin beribadah, saya ingin sodako, aku minas fasadak. Saya ingin sodako, saya ingin ibadah, saya ingin santuni anak yatim, saya ingin mewakafkan tanah saya. Wa aku minas solihin, dan saya ingin menjadi orang-orang golongan orang yang soleh. Tapi nggak bisa. Ya, apabila maut sudah datang, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Itulah dikatakan orang-orang yang menyesal. Alhamdulillah kita sampai saat ini walaupun dikasih ujian sedikit, tapi masih gampang.
masih mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan diangkat penyakit kita, akan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Yakni apa maksudnya? Anna hadzal kufar, bahwa orang kafir itu ada bagiannya. Manaluhu, mereka memperoleh sama, ya, bahkan lebih hebat lagi perolehannya dari Allah. Min na'imid dunya, daripada kenikmatan dunia. Wal hazzal lahum fil akhirah, tapi mereka tidak ada bagian nanti di negeri akhirat. Karena mereka sudah memperoleh bagian di dunia. Itulah orang-orang kafir. Kafir iman. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ada kafir kufur nikmat. Kufur nikmat itu orang yang diberikan nikmat yang banyak tadi, tapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu namanya kufur nikmat. Tapi dia Islam. Kalau kufar, orang-orang kafir, mereka benar-benar kafir. Ya, akidahnya, keyakinannya memang tidak percaya kepada Allah Subhanahu. Nanti kalau ini dikedet sama Allah, emang sengaja lagi diulur. Malah mereka tuh banyak, kalau mati mereka usia panjang-panjang gitu. Beda sama kita. Ya. Itu diulur sama Allah kayak layangan, Pak. Diulur, ntar kalau udah panjang ya dikedet gitu, mati. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi mereka itu sudah nggak dapat bagian lagi di akhirat, karena sudah memperoleh bagian, dikatakan yakni ana hazzal kufar manaluhu fi min na'imid dunya, mereka sudah memperoleh nikmat di dunia, wala hazzal lahum fil akhirat, tapi mereka tidak mendapat bagian di negeri akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi bersabda, yaqumul fuqara ummati yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat umatku berdiri, kaum fakir, kaum fukara. Bagaimana bentuknya orang-orang yang fakir daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wujuhuhum kal qamar, wajah-wajah mereka itu kal qamar, bagaikan bulan purnama, terang, bercahaya muka-muka mereka, karena mereka waktu hidupnya di dunia senantiasa disentuh, diguyur oleh air wudhu, disentuh oleh air wudhu. Maka dikatakan wujuhuhum kal qamar, wajah-wajah mereka seperti bulan bercahaya. Wa syu'uruhum mansujatun bidurri wal yaqut, dan rambut-rambut mereka mansujatun ditenun, bidurri dengan permata, dan yakut merah delima. Kalau kita di sini ada orang perempuan rambutnya diwarna-warnain ya. Apa namanya? Di hidab. Ya itu kagak haram ya, hidab. Yang haram itu di pikok. Kalau pikok itu ada ininya apa? Di rambutnya uban, kemudian di pikok, ya, diitemin. Tapi kalau zaman Nabi perang boleh. Orang-orang yang ingin ikut perang zaman Nabi, kemudian dia menghadap Nabi, seakan-akan dia muda lagi, rambutnya dipikok boleh. Dia ingin mati di medan laga, di medan perang. Tapi situ ada sebagian ulama mengatakan itu haram karena ada zat kimianya. Tapi kalau yang warna-warni katanya enggak. Yang rambutnya dikelir gitu. Merah jambu. Wa bi aidihim aqdahun min nurin. Kelak nanti di hari kiamat orang-orang fuqara daripada umatku megang gelas, ya. Aqdah megang gelas min nurin, dari cahaya.
Wa yajlisuna ala manabiro min nurin, mereka duduk sama. Ya. Ala manabir, di atas mimbar min nurin, mimbarnya terbuat dari cahaya. Wan nasu fil hisab, sedangkan manusia dihisab, lagi dihitung ya amal baiknya. Sedangkan mereka lagi senang-senang duduk-duduk ya bersama-sama di atas mimbar. Wa yanzuru ahlul jannah ilaihim, bahkan penduduk surga melihat mereka, kepada orang-orang yang berdiri tadi. Apa kata penduduk surga? Fayaquluna, mereka bertanya, aha ulahi minal malaikah, apakah mereka yang berdiri itu golongan daripada malaikat? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, lah bukan, itu bukan malaikat, itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun watan zuru ilaihil malaikah, malaikat juga melihat. Fayaquluna, apa kata malaikat? Aha ulahi minal anbiya, apakah mereka yang berdiri itu para nabi-nabi? Fayaquluna, mereka menjawab, la, bukan. Itu bukan para nabi-nabi. Bal nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bahkan kami ini yang berdiri semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya karena mereka kagum ya. Dikiranya mereka golongan dari malaikat, dikiranya mereka golongan dari para nabi-nabi. Kemudian mereka bertanya, fayaquluna bi ayyil a'mali razaqakumullahu ta'ala hadhihi darajat. Dengan sebab amal apa Allah karuniakan olehmu dengan derajat yang tinggi ini? Fayaquluna, mereka menjawab bagi orang-orang yang tadi berdiri. Lam takun a'maluna katsiratan. Sebenarnya amal kami ini enggak banyak. Enggak seperti mereka itu amalnya banyak, sedekahnya banyak. Lam nakun a'maluna katsiratan. Amal kami enggak begitu banyak. Walam nasum dahra, dan begitu pun kami enggak pernah puasa 1 tahun. Walam nakumul lail, begitu pun kami enggak pernah bangun malam. Bal kunna nuhafizu ala shalawatil khamsi bil jamaah. Akan tetapi kami senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu amal kami itu aja. Karena dengan sholat berjamaah itu nggak pakai modal. Maka itulah orang-orang fuqara nanti. Allah berikan luar biasa di hari kiamat. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tapi mereka tidak pernah sholat sepanjang 1 tahun, setahun. Mereka tidak pernah melakukan amal-amal yang begitu banyak, tidak pernah. Wa idza sami'na isma Muhammadin, apabila kami mendengar nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padat uyunana bidamai, maka kami senantiasa keluar air mata kami, meneteskan air mata kami apabila kami mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nad'u min qalbin khashi'in, dan dahulu kami senantiasa berdoa dengan hati yang khusyuk.
benar-benar hati yang merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkurullah 'alal fakri alladzi asabana, dan kami senantiasa bersyukur kepada Allah atas diberikan kefakiran ini. Senantiasa diterima, dia sabar dengan kefakiran ini. Hingga tidak menyesali kefakiran ini, justru dengan kefakiran ini dia semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam ada tantangan dalam hidupnya dengan kefakiran ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini COVID-19. Ini seharusnya kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita dijauhkan ya. Seperti tidak boleh sholat dekat-dekat. Boleh sholat tapi nggak boleh sholat dekat-dekat. Sekarang tidak ada lagi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapikan sapmu dan rapatkan sapmu. Sekarang udah nggak ada karena sapnya udah renggang. Bahkan kemarin ada Idul Adha aja nggak boleh sholat, dilarang. Itu salah satu untuk menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan dekat kepada Allah kalau sholat aja dicegah, dilarang. Maka kita sebagai hamba Allah yang senantiasa percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, maka justru dengan COVID-19 ini kita semakin mantap, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti daripada kemarahan Allah. Allah ini sewot, bukan marah lagi, sewot Allah ini. Melihat umatnya sekarang ini udah jelas sombong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa yang terjadi. Ujian bahkan bukan di Indonesia saja, bahkan belahan dunia sekarang diuji seperti Cina, banjir semuanya. Belgia. Ini silih berganti ujian. Ini tandanya Allah bukan marah lagi. Allah sewot. Allah udah marah. Bahwa manusia ini udah sombong. Sudah mengikuti kehendaknya hawa nafsunya. Maka dikatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Ini dalam surat Al-Kahfi. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya. Siapa itu orang yang telah kami lalaikan hatinya? Wattaba'a hawahu. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, setan itu mengajak senantiasa jalan yang sesat. Maka apabila kita lepas kontrol semuanya ini, kita tidak kembalikan, maka kita akan sesat, terbawa dengan nafsu ya, yang senantiasa bergejolak ya, di dalam badan kita. Itulah keuntungan daripada orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah, yang menghidupkan jamaah, menghidupkan masjid, ya, mensyiarkan masjid dengan sholat berjamaah, maka itulah dikata insya Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Umar bin Syu'aib, dari Umar bin Syu'aib annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khoslatani man kana fihi kataballahu ta'ala syakiran sabiran. Ada dua perkara yang barang siapa ada pada diri kita dua perkara ini, kata bahullah nih saya Allah catat baginya syakiran, yang pertama orang-orang yang bersyukur, sabiran orang-orang yang sabar. Apabila ada pada diri kita ini. Apa itu? Yang dua itu, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Yang pertama, apabila dia memandang, melihat pada agamanya, kepada orang yang lebih hebat agamanya, faqtada bihi, maka dia ikuti. Maka itu insya Allah orang itu termasuk orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Kenapa? Ada orang yang kita lihat, kita pandang sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, sodakohnya rajin, ya. Tapi rezekinya nggak begitu banyak, pas-pasan gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Ini boleh kita ikuti orang semacam ini. Banyak ya. Pada akhir tuanya mereka sadar, mereka menyesal, mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mereka habis sholat baca Quran. Itu orang yang mendapat hidayah, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman nazara dunyahu, kemudian apabila ia memandang dunianya, ila man huwa dunahu, maka dia pandang pada orang yang lebih rendah. Masih ada orang yang lebih rendah dari dia. Masih ada, masih banyak. Fahamidallah, kemudian dia memuji Allah. Ala fadlillahi, atas karunia Allah itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu iri hati kepada apa-apa yang Allah karuniakan sebagian dari kamu atas sebagian yang lainnya Allah lebihkan rezekinya. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki itu ada bagiannya apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i, begitupun bagi wanita. Nasibum mimmaktasabna, yaitu ada bagian apa yang mereka usahakan bagi perempuan. Was'alullah, maka kita jangan henti-hentinya memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah min fadlihi, dari sebagian karunia Allah itu. Insya Allah nggak bosan. Justru kita yang bosan yang minta. Allah nggak bosan. Allah senang melihat hambanya memohon meminta. Tapi yang bosan justru yang minta. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kira-kira masih panjang nggak nih Pak Haji? Waktunya. Masih 4 menit. 4 menit lagi ya? Ya. Sedikit lagi ini, tanggung nih. Wa an Syakik Az-Zahid, dari Syakik Az-Zahid rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Annahu qala, bahwasanya Syakik Az-Zahid berkata, ikhtarul fuqara salah satu. Orang fakir itu memilih 3 perkara. Salah satu asya. Wal agniya, dan juga orang kaya, salah satu asya, memilih 3 perkara juga. Ikhtarul fuqara rohatun nafs. Pertama, orang fakir memilih yaitu kelapangan jiwa. Jiwa yang lapang. Karena jiwa yang lapang itu yang luas, yang bisa dapat beribadah, gampang beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada beban. Ya, bagi orang fakir dengan luas jiwanya, ya, dirinya, sehingga mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tekanan, tidak ada beban, ya. Lega, lapang. Itulah yang dipilih oleh fuqara. Yang kedua, wa faragal qalbi, yaitu hati yang luas. Hatinya nggak sesek. Dadanya nggak sesek, hatinya luas orang yang fakir. Kalau jiwanya luas, jiwanya tenang, ya, insya Allah dadanya luas, nggak sesek. Ya. Nggak ada rasa benci membenci, sirik mensirik, ya. Senantiasa yang dia lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khifatul hisab, dia memilih keringanan dalam hisab. Insya Allah kelak nanti orang-orang fakir dihisab itu ringan hisabnya, nggak ada beban, ya, berat. Kayak mereka orang-orang yang senantiasa menimbun harta, menumpuk harta, itu hisabnya berat, beban hisabnya berat. Waqtarul agniya, sedangkan orang kaya itu memilih tiga juga. Ta'bun nafsi, yaitu jiwanya yang capek. Karena siang malam dia nyari uang sehingga lupa untuk beribadah, lupa untuk kumpul, ya, orang-orang kaya itu jiwanya capek. Wasyughlil qalbi, kalau udah capek maka hatinya disibukkan. Nggak bisa tidur hatinya. Kalau mau tidur aja pakai obat tidur. Karena hatinya sibuk. Wasyiddatul hisab, dan hisabnya itu sangat berat. Bebannya sangat berat hisabnya kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita sekalian semuanya, khususnya jemaah Masjid Al-Fitrah, Allah berikan hisabnya, hisab yang ringan, ya. Senantiasa hatinya lega, luas hatinya, sehingga gampang mudah untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dengan jiwa yang tenang ini, hati yang tenang. Ini semuanya adanya dengan ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita zikir kepada Allah, hati ini semakin tenang, semakin luas. Allah berikan ketenangan, keluasan dalam hidup ini, hati ini yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, ya, daripada pelajaran pagi ini, meneruskan tentang surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pelajaran ini untuk jamaah sekalian, jamaah online, khususnya untuk diri saya sendiri dapat mengamalkan pelajaran ini. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin diberi kesempatan sedikit kalau ada yang mau bertanya Ustaz, ya. Ya, ya. Sebelum ditutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami persilahkan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nampaknya tidak ada yang mau bertanya barangkali Ustaz. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Mari jamaah sekalian, kita mohon doa di pagi ini, kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita yang baik ini didengar, dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, walakal hamdu, ya Allah, ya Rabbana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika wa dzikal karim wal azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu tariqa wa anta lam tazal bidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya Amin. wa ya mu'mana kulli makhir yassir alaina kulla asir wa tisir wa asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta a'lamu biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Najina min syarri man la yakhafu minka bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi ainika allati la tanam waqnubna bi kanafika alladhi la yuram wa la tuhlikna bi qudratika ya Allah wa anta rajauna ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya Taqabbal ya karim. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas kasihannya pada pagi ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Sampai nanti ketemu besok lagi dengan waktu yang sama setelah sholat subuh dengan pengajian Pak Ustadz Muslimin Bakti. Bila kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.